Oke guys, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan eh, tentang Big Endian dan Little Endian yang kami kutip dari YouTube channel ini dengan judul Big Endian versus Little Endian Byte Ordering. Di sini kami akan mencoba menjelaskan sebisa kami agar dapat dipahami. Untuk itu perkenalkan, saya Martin Billy Sajas dengan NIM 67200094 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Indra Dimara, NIM 672017-222. Dalam video ini kami akan memperkenalkan beberapa cara di mana jumlah multibyte disimpan dalam memori. Ini disebut urutan byte dan ada dua urutan byte standar yang berbeda, yaitu Little Endian dan Big Endian. Perlu kita ketahui bahwa memori komputer hanyalah larik besar byte, yaitu jumlah 8 bit. Indeks ke dalam larik ini biasanya disebut alamat dan berjalan dari 0 hingga beberapa bilangan positif yang besar ketika dikatakan bahwa nilai V disimpan di alamat A. Yang kami maksudkan adalah bahwa string bit yang mewakili V disimpan di lokasi memori berukuran bit berurutan yang dimulai dari alamat A. Jadi misalkan jika kita mengatakan bahwa 32 bit integer disimpan di lokasi 100. Bit integer disimpan di memori di lokasi 100 itu benar-benar berarti bahwa 32 bit atau 4 bit disimpan 4 byte disimpan di lokasi 100, 101, 102, dan 103. Satu-satunya pertanyaan adalah bagian mana dari jumlah 32 bit yang disimpan di setiap alamat. Disitulah endian besar dan kecil masuk. Anggaplah kita menyimpan 32 bit integer berikut agar lebih mudah untuk direpresentasikan. Mari kita tuliskan dalam notasi heksadesimal atau heksa. Ingatlah bahwa setiap digit heksa berhubungan dengan 4 bit, sehingga 2 digit heksa mewakili 8 bit atau 1 byte. Bilangan ini dapat dibagi menjadi 4 jumlah ukuran byte yang sebagai berikut. Kita mengatakan bahwa digit di ujung kiri lebih penting daripada digit di sebelah kanan karena mereka membawa lebih banyak bobot yang ada dalam notasi posisi standar kita. Mereka mewakili kelipatan pangkat yang lebih tinggi dari 16. Mewakili kelipatan pangkat yang lebih tinggi dari 16. Dengan demikian, byte yang paling signifikan dalam hal ini adalah 1 hingga byte yang paling tidak signifikan adalah 7, 8. Misalkan kita ingin menyimpan ini untuk jumlah byte dalam memori mulai dari lokasi 100, ada dua cara yang jelas untuk melakukan ini. Kita dapat menyimpan byte dan lokasi yang berurutan dari yang paling tidak signifikan hingga yang paling signifikan, atau dari yang paling signifikan dua yang paling tidak signifikan urutan byte endian kecil. For big endian, on the other hand, we start with the most significant or big end of the integer and work toward the least significant end. Again, we load the bytes into successive addresses, beginning with the most significant byte and continuing until we're done. Di sini tadi dijelaskan bahwa Big Endian adalah suatu arsitektur komputer di mana byte paling signifikan atau big N dari suatu data disimpan pada alamat memori terendah, dan byte paling tidak signifikan atau little n disimpan pada alamat memori tertinggi. Dalam tipe data multibyte seperti integer 32 bit, byte disimpan dari kiri ke kanan dalam format Big Endian. Tadi sebagai contoh yang sudah dijelaskan sama YouTuber ini. And that's really all. And we load the bytes into successive addresses, beginning with the most significant byte and continuing until we're done. Oke, selanjutnya kita akan melihat relevans atau hubungan antara kedua endian tersebut. And that's really all there is to it. Some machines use little endian, while others use big endian. Most specific machines stick to one or the other. However, there are some machines, MIPS in particular, that can be run in either mode.
Oke, di sini dijelaskan bahwa sebagian besar mesin spesifik menggunakan satu atau yang lain di antara big endian atau little endian. Namun ada beberapa mesin MIPS khususnya yang dapat dijalankan dalam mode manapun di antara keduanya. Jadi bisa menjalankan kedua-duanya. Nah, di sini Note that byte order is only relevant when storing in memory a multi-byte quantity, such as a 4-byte integer or an 8-byte double. Steps in particular that can be run in either mode. Note that byte order is only relevant when storing in memory a multi-byte quantity, such as a 4-byte integer or an 8-byte double. Byte order is not relevant when storing individual byte-sized quantities, as in C string data. A string in C is a list of individual ASCII characters, each of which is 1 byte long. Selanjutnya tadi dijelaskan bahwa urutan byte juga tidak relevan saat menyimpan katakanlah bilangan bulat 4 byte ke dalam register 8 byte. Register tidak cukup besar untuk menampung kuantitas tanpa menyusun ulang byte. Akhirnya ketika melakukan aritmatik atau melakukan pengkodean atau mencetak angka multibyte, mesin akan merakit byte dalam ukuran yang benar dan banyak kasus programmer tidak terlalu peduli dengan pengurutan byte. Namun ada beberapa kasus di mana urutan byte penting saat melihat isi byte memori, misalnya saat melihat kode mesin, urutan byte mungkin yang terlihat. Urutan byte juga mungkin relevan ketika mentransfer data atau mentransfer data melalui jaringan dari suatu mesin ke mesin lainnya, terutama jika kedua mesin tersebut menggunakan konversi yang berbeda sehingga besar protokol transfer data memperhitungkan hal ini. Finally, when doing arithmetic or printing out a multi-byte number, the machine reassembles the bytes in the right order, and in most cases, the programmer doesn't really care about the byte ordering. There are Tadi dijelaskan bahwa ketika melakukan atau ketika membangun suatu aplikasi atau yang membutuhkan penyimpanan di sini, mesin mungkin akan merakit byte dalam urutan yang besar, yang benar, dan dalam banyak kasus program tidak terlalu perhatikan bahwa apa yang dibangunnya itu memilih mesin yang mana atau metode penyimpanan yang mana. Oke, selanjutnya. There are a few cases, however, the programmer doesn't really care about the byte ordering. There are a few cases, however, where byte order matters. When viewing the byte contents of memory, for example, when looking at machine code, the byte order may be visible. Namun ada beberapa kasus atau beberapa membangun project itu di mana sudah memperhitungkan urutan byte yang benar dan melihat byte memori, misalnya saat melihat kode mesin, urutan byte mungkin terlihat di situ. Akhirnya juga memungkinkan relevan ketika mentransfer data melalui jaringan suatu mesin ke mesin lainnya. Byte order also may be relevant when transferring data over a network from one machine to another, especially if the two machines use different conventions. Most data transfer protocols take this into account. Nah, di situ tadi dijelaskan bahwa ketika kita membangun suatu project, di situ kita harus memperhatikan bagaimana memori byte yang digunakan atau metode mana yang digunakan sehingga suatu mesin itu dapat memungkinkan terjadinya transfer data antara satu mesin ke mesin lainnya. Dan ini seharusnya menjadi protokol penting dalam pembuatan suatu project sehingga transfer data itu dapat terpenuhi atau dapat memungkinkan suatu transfer data terjadi pada beberapa mesin. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Yang kami dapatkan dari video tersebut adalah
Yang pertama yaitu di sini definisinya yaitu ada 2 jenis endian atau byte data yang disimpan di dalam memori komputer. Yaitu yang pertama yaitu big endian. Nah, pada big endian byte yang paling signifikan disimpan pada alamat memori terendah atau yang paling rendah, urutannya dari rendah ke tinggi. Terus byte yang paling tidak signifikan disimpan pada memori alamat yang tertinggi. Nah, untuk contoh integer 32 bit pada bilangan heksa seperti ini, contohnya di sini karena dibagi dalam 2 byte, yaitu kita mulai dari di sini dimulai dari 12, 34, 56 sama 78 seperti itu. Nah, untuk little endian sendiri kebalikan dari big endian ini, yaitu byte yang paling tidak signifikan disimpan pada memori terendah, sedangkan byte yang signifikan disimpan pada memori tertinggi. Ya, seperti contoh di atas tadi kita memakai bilangan integer 32 bit dengan heksa seperti ini, maka jika dilihat perbedaannya, yang ini dari atas dari rendah ke tinggi, yang ini yang tinggi ke rendah seperti itu. Nah, pilihan antara big endian dan little endian adalah keputusan desain yang diambil oleh arsitek komputer. Dan berbagai arsitek komputer yang dapat menggunakan salah satu dari keduanya. Hal ini menjadi penting ketika data perlu dibagikan antara sistem dengan endianness yang berbeda, seperti dalam jaringan atau saat membaca atau menulis data ke dalam penyimpanan. Nah, untuk memahami endianness penting untuk interpretasi yang benar dari data biner dan untuk memastikan kompatibilitas saat bekerja dengan sistem yang memungkinkan menggunakan urutan byte yang berbeda. Ketika merancang protokol atau format file yang melibatkan pertukaran data antar sistem, penting untuk menentukan endianness untuk menghindari kesalahan interpretasi data. Seperti itu. Nah, sekian dari kami. Jika ada salah-salah, mohon dimaklumin karena kami juga masih belajar. Sekian dan terima kasih. Ciao.